Siapa yang sebut sebenarnya? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Bebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan. Dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan tim yang ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, jatuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar habis. Sangat artinya, curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, karuan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1. Tingkat kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran. 3. Gini rasio. 4. Tingkat pendidikan. 5. Tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya? Negatif. Tidak juga membaik. Anda kelihatan tidak hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah, 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. 1. Yang kedua, orang tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2010 bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini. Yang paling menarik Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya, kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunan yang namanya infrastruktur.